Salam dan bahagia. Dalam kesempatan kali ini, saya Lucy Sucianti, CGP Angkatan 6 dari SMA Negeri 1 Pekalongan, akan memaparkan koneksi antar materi dari modul 1.4, yaitu disiplin positif. Kesimpulan mengenai peran dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya, yaitu filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru pembelajaran serta visi guru penggerak. Sebagaimana kita ketahui bahwa filosofi Ki Hajar Dewantara ini tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota. Dari pernyataan Ki Hajar Dewantara, maka guru sebagai seorang penuntun harus memahami nilai-nilai yang dimilikinya sebagai seorang pendidik dan menjalankan perannya sebagai guru maupun coach bagi yang lainnya. Dan nilai-nilai guru penggerak itu meliputi berpihak pada murid, inovatif, kolaboratif, reflektif, dan mandiri. Peran guru penggerak, selain sebagai pemimpin pembelajaran, dia perlu menjadi coach bagi guru yang lain serta mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid serta menggerakkan komunitas praktisi. Nah, visi guru penggerak itu dalam mewujudkan sebuah harapan murid masa depan, seorang pendidik perlu merumuskan sebuah visi. Nah, dengan menggunakan apa? Tentunya dengan menggunakan metode apresiatif inquiry dengan tahapan bagja yang meliputi buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Nah, dari tahapan bagja tersebut akan muncul pembiasaan yang positif yang disebut dengan budaya positif. Budaya positif ini akan menimbulkan rasa yang aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran di sekolah. Budaya positif juga dapat mendorong murid untuk berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, refleksi-refleksi ini dari pemahaman tentang konsep-konsep disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, dan lain sebagainya, ini menurut saya menarik semua dan di luar dugaan semua karena ini sesuatu yang uh, uh, baru yang saya pelajari. Misalnya dalam teori kontrol ternyata ada 5 posisi kontrol guru. Ya setahu saya mungkin yang biasa kita lakukan mungkin sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, dan pemantau. Ternyata yang paling mungkin baik itu adalah sebagai manajer. Nah, mungkin kalau kebutuhan dasar manusia seperti bertahan hidup, kasih sayang, dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, penguasaan itu sudah dipelajari pada saat kuliah, namun teori kontrol ini yang bagian manajer itu sesuatu hal yang baru dan di luar dugaan. Mengenai teori motivasi, ini dalam menghindari hukuman nih bisa menghindari hukuman, bisa mendapat imbalan atau penghargaan atau menjadi orang yang mereka inginkan untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang kita percayai. Nah, ini yang terakhir ini yang kita perlu tekankan kepada anak didik kita. Nah, keyakinan kelas ini merupakan sebuah ketetapan atau aturan kelas yang telah disepakati dan telah dijelaskan bersama apa dampak yang akan diterima jika kesepakatan tersebut dilanggar, dan pembentukan dari aturan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan itu melalui proses yang menciptakan disiplin positif dan sehingga siswa dengan kesadaran penuh akan melaksanakan ketentuan tersebut dengan penuh tanggung jawab. Nah, saya ini menerapkannya dengan pohon harapan di kelas. Nah, segitiga restitusi melalui tahapan menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan.
Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya sebagai pendidik dalam menghadapi tindakan siswa yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebijakan universal adalah dengan memposisikan diri sebagai manajer dan menggunakan tahapan-tahapan dari segitiga restitusi untuk membuat anak mengetahui bagaimana seharusnya mereka bertanggung jawab dari tindakan mereka yang dengan penuh keyakinan dan rasa tanggung jawab. Nah, pengalaman ini yang kaitannya dengan penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah ini, tentu saja saya ingin lebih mendalami kebutuhan yang sebenarnya siswa cari itu dalam melakukan tindakan tertentu itu apa sih dalam membangun budaya positif yang memotivasi siswa untuk berpikir kritis dan mengkaitkan dengan keinginan untuk mereka menjadi lebih baik. Nah, saya juga mengajak teman sejawat untuk bersama-sama memecahkan setiap masalah yang muncul dari tindakan-tindakan yang dilakukan siswa, setidaknya memposisikan mereka itu sebagai teman. Nah, tahapan selanjutnya adalah sebagai manajer. Nah, perasaan saya tentu saja dalam melakukan hal tersebut lebih bahagia karena ini sesuai dengan teori dan saya harap juga untuk perkembangan siswa ini lebih baik. Nah, saya juga mengajak siswa untuk mencari solusi dari setiap permasalahan mereka dan bagaimana siswa dapat mengembangkan pribadinya sesuai dengan kebajikan yang mereka yakini dan mempertanggungjawabkan semua tindakannya dengan rasa ikhlas bukan karena paksaan dari siapapun. Nah, hal yang baik menurut saya adalah yang sudah dijalankan itu menerapkan keyakinan kelas. Ya, siswa dan guru sudah sepakat mengenai hal ini, tapi yang masih perlu diperbaiki tentu saja Eee, bagaimana kita menempatkan kita posisinya sebagai mandiri itu kadang-kadang perlu perlu praktek lebih banyak seperti itu. Nah, sebelum mempelajari modul ini ketika berinteraksi dengan murid, yang sering saya lakukan itu sebagai teman atau pemantau, jika masih tidak efektif kadang sebagai penghukum ya, mungkin ini yang menjadi kebiasaan sebelumnya di sekolah kami dan senior-senior saya. Nah, tentu saja perasaan saya sekarang ini menjadi lebih bisa mengontrol emosi, lebih bisa ingin memahami anak, kemudian mencarikan solusi bersama untuk menciptakan budaya yang positif. Nah, tahapan yang saya lakukan sebelum saya mempelajari teori restitusi ini, itu adalah, memvalidasi tindakan. Menanyakan keyakinan maupun dengan pertanyaan-pertanyaan yang belum mengenal dari siswa karena kurangnya pengetahuan saya sih sebagai pendidik yang seharusnya menempatkan diri saya sebagai manajer. Hal-hal yang menurut saya penting adalah bagaimana pihak yang terkait dengan lingkungan sekolah ikut berkontribusi langsung dengan pengembangan dan pembiasaan dengan menerapkan budaya positif di sekolah, karena langkah-langkah yang kita ambil dalam memberikan disiplin positif ini pada siswa sangat berpengaruh dengan kolaborasi teman sejawat dan siswa untuk mencapainya.